Sejumlah riset ini memperlihatkan hidup melajang kian menjadi fenomena yang terjadi secara global. Hal ini terjadi baik di Asia termasuk di Indonesia maupun di Amerika dan Eropa. Nah, fenomena apa ini? Apakah banyak orang yang memilih melajang ada hubungannya dengan tingkat perceraian yang juga meningkat? Atau mungkin orang modern semakin skeptis dengan sesuatu yang bernama cinta? Untuk membincangkan lebih jauh tentang tren global hidup melajang ini sudah hadir bersama kami motivator cinta Ronald Frank. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini apa motivator cinta? Menarik nih motivator cinta. Kayaknya bisa menginspirasi kita semua nih. Ada Sabar. Motivator cinta ya. Jadi kebanyakan motivator itu menawarkan kesuksesan ya. Sedangkan ada satu basic needs atau kebutuhan yaitu cinta yang kerap dilupakan. Dan itu juga terlihat di Indonesia sendiri, nggak usah dunia lah, kita bilang Indonesia aja dulu. Bahwa tingkat perceraian itu meningkat gitu. Jadi kekerasan pun meningkat kan. Jadi di situ dibutuhkan cinta sebetulnya. Dan itu yang dilupakan orang dan mungkin tabu dibicarakan gitu. Jadi saya hadir untuk membicarakan cinta. Kalau kita bicara dan melihat statistik, hidup melajang ini sudah menjadi tren karena terus jumlahnya meningkat. Kalau terutama di kota-kota besar. Nah, bagaimana melihat fenomena seperti ini? Kalau menurut saya kehidupan melajang itu lebih baik daripada perceraian meningkat. Seperti itu karena memang satu pernikahan itu satu komitmen yang memang harus dijaga ya. Dan kemungkinan banyak orang yang mungkin tidak merasa bisa menjaga komitmen itu. Gitu. Jadi banyak yang melajang seperti itu. Nah, kalau menurut Anda nih, apa sih sebenarnya yang mendorong terutama kaum muda di ibu kota untuk lebih memilih melajang daripada mempunyai pasangan hidup gitu? Menurut saya sih karena memang mereka suka kebebasan ya. Suka kebebasan dan kebebasan itu menurut saya hak asasi gitu. Jadi ya sah-sah saja sih dan mereka suka kebebasan dan mereka mengekspresikan itu seperti itu. Tapi tadi menarik lebih baik lajang daripada bercerai. Nah, betul. Motivator cinta apa yang Anda lakukan? Untuk lajang-lajang atau untuk yang kalau profesi ini? Yang saya lakukan adalah terserah orangnya begitu. Mereka lebih memilih lajang dan memiliki pasangan atau menikah itu terserah orangnya. Yang saya pastikan di sini adalah kehidupan cinta mereka bahagia, seperti itu. Oke, biasanya orang datang itu ngeluhnya apa sih? Ngeluhnya kehidupan percintaan mereka tidak bahagia. Hubungan mereka dengan lawan jenis atau orang sekelilingnya itu tidak sesuai ekspektasi mereka. Seperti itu. Nah, ini sebagian besar klien yang datang. Lebih banyak perempuan atau laki-lakinya nih? Lebih banyak laki-laki. Nah, kenapa bisa begitu? Ini menarik. Kalau menurut saya justru kemungkinan perempuan ini justru laki-laki. Iya, karena mungkin saya masih berfokus ke pasar laki-laki seperti itu. Nanti juga akan berfokus ke pasar perempuan karena perempuan ini lebih krusial. Kalau laki-laki kan dia bisa take action ya. Kalau perempuan kalau take action kan mungkin agak sedikit tabu ya, dia harus sedikit jual mahal. Apa yang dikeluhkan ya? Laki-laki mungkin keluhannya sama dengan Riko. Sebetulnya yang dikeluhkan laki-laki dan wanita sama saja ya. Mereka ingin sesuatu yang mereka pikir itu bagus gitu. Mereka kalau laki-laki kan mereka tidak pede seperti itu. Mereka ingin bicara dengan wanita, mereka malu. Pada dasarnya sih semuanya mengerucut ke satu hal, takut penolakan. Takut penolakan, gimana supaya nggak ditolak nanti. Bener nggak sih Riko? Saya sih enggak, tapi pengen tahu juga nih rahasianya apa. Tetap bersama kami, usai jeda. Ya, Anda kembali bergabung di Kompas Pagi dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar motivator cinta. Ini menarik, tadi sudah sempat ditanyakan kenapa lebih banyak laki-laki yang datang ke motivator cinta ini. Katanya tadi karena takut terjadi penolakan. Sebenarnya kenapa sih Mas? Apa yang membuat laki-laki itu takut ditolak? Gitu ya Riko ya? Gimana Mas? Jadi laki-laki tuh punya satu mindset atau pikiran ya, mereka tuh bukan pria kalau tidak dapat memenangkan permainan cinta seperti itu. Jadi mereka akan melakukan apapun demi untuk mendapatkan cinta gitu. Itu kan pria seperti warrior atau pejuang gitu. Di pikiran mereka ya, tapi sebetulnya tidak juga. Oke, ini kan ada seminarnya, ada pelatihannya seperti itu. Apa yang dibahas? Apa yang diberikan tipsnya?
Pertama mindsetnya dulu, diluruskan dulu cara pandangnya. Karena kalau cara pandangnya masih ngaco-ngaco ya agak sulit ya. Karena memang pria dari Mars, wanita dari Venus gitu kan ada bukunya. Jadi cara berkomunikasi mereka juga berbeda. Nah, meluruskan cara pandang laki-laki ini. Kalau dalam konteks ini kita lagi ngomong laki-laki ya. Apa yang salah dengan laki-laki terutama di Indonesia? Laki-laki terlalu mengejar wanita. Dan itu membuat wanita resah dan risih seperti itu. Jadi sehari bisa, apalagi sekarang kan ada salah satu provider iklannya bilang bisa SMS gratis 1000 kali dalam 24 jam. Jadi laki-laki lakukanlah itu. Dan itu justru yang membuat wanita tambah resah gitu. Nah, butuh berapa lama nih ya untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri laki-laki ini dalam hal cinta ini? Sebetulnya tidak lama untuk mengembalikan kepercayaan diri karena pada dasarnya mereka harus percaya saja mereka bisa gitu. Dan kenyataannya mereka mengukur kepercayaan diri mereka melalui respon si wanita. Kalau wanitanya nggak suka berarti oh saya orang yang gagal. Gini, seperti itu. Tips apa yang Anda beri biasanya ke mereka? Untuk pria-pria yang punya masalah itu tadi? Tipsnya adalah relax, lebih santai di dekat wanita. Jangan begitu lihat wanita langsung berpikiran ini harus jadi pacar saya gitu. Jadilah laki-laki yang sedikit jual mahal dan selektif. Karena kalau dia terlalu mengejar ya wanita juga. Gimana mau jual mahal mas orang nggak dilirik misalnya? Nah itu pikiran mereka aja. Oke. Tadi ada seminar, lalu ada pelatihan. Nah pelatihannya itu bentuknya seperti apa? Apakah mungkin dibawa ke suatu tempat, dilakukan outbound misalnya atau bagaimana? Jadi kalau untuk pelatihan saya sebut private coaching. Nah ini lebih private ke 1 sampai 6 orang ya. Jadi dia bersama saya 4 hari gitu. Jadi saya sewa apartemen gitu. Jadi dari awal itu mindsetnya dulu diluruskan, isu-isunya, pikiran-pikirannya. Biasanya sih luka lama yang membuat mereka sulit move on gitu ya. Dan itu diluruskan, terus dikasih fashion segala macam. Dan saya juga membawa teman-teman wanita saya untuk berinteraksi sama mereka. Jadi ada upaya makeover juga. Tipikal orang Indonesia yang memang pemalu seperti itu atau gimana? Tipikalnya tidak pemalu ya, tapi memang mindset mereka dulu yang harus diluruskan. Ada yang pede luar biasa, tapi jadi aneh gitu. Nah ini ada yang pemalu, sangat pemalu. Ada juga yang pede-pedenya luar biasa. Kendalanya apa untuk melakukan memberi motivasi pada mereka? Mereka satu pede luar biasa dan satu lagi pemalu. Intinya itu mereka ingin show off atau tunjuk kelebihan mereka di depan wanita, dan itu yang harus di stop dulu gitu. Mereka jangan show off dulu. Mereka lebih untuk relax dan tenang dan berbicara selayaknya teman dulu gitu. Baik, nanti Mas didaftarin ke ini mungkin supaya lebih pengertian ya Widya. Intinya adalah meluruskan cara pandang juga baik perempuan maupun laki-laki. Iya, terima kasih banyak motivator cinta kita. Ya, dan Kompas Pagi masih akan terus berlanjut dengan informasi lain. Tapi besok, iya. Tidak hari ini karena sudah 1,5 jam kami menemani Anda. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami, saudara. Setelah ini akan ada Kompas Sport Pagi, di mana Anda bisa menyimak berita-berita olahraga. It's not just sport, but it's also lifestyle. Begitu katanya. Ya, dan kita akhiri saja Kompas Pagi hari ini. Saya Widya Dharma. Saya Riko Anggara pamit, sampai besok. Terima kasih.